Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan membahas tentang dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang sosial, budaya, dan juga pendidikan. Jadi, apa aja sih penjelasannya? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Nah, baik. Sekarang kita akan langsung saja mulai ke pembahasannya. Oke, yang pertama adalah dampak dalam bidang sosial. Nah, penjajahan bangsa Eropa itu menyebabkan kehidupan sosial pada bangsa Indonesia itu menjadi kompleks. Nah, dan kondisi ini juga tidak lepas dari kebijakan bangsa Eropa yang diterapkan kepada bangsa Indonesia. Nah, jadi kehidupan sosial pada bangsa Indonesia pada masa itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, bagian yang pertama adalah runtuhnya feodalisme. Feodalisme adalah sistem sosial dan politik yang pernah mendominasi Eropa pada abad pertengahan. Nah, dalam sistem ini, tanah merupakan pusat kekuasaan. Bangsawan atau tua tanah memiliki hak atas tanah yang luas dan menguasai kehidupan orang-orang yang tinggal di tanah tersebut. Nah, sejak sistem feodal di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha, dengan bangsawan menguasai tanah dan rakyat sebagai budak. Kolonialisme memperkuat sistem ini, namun secara bertahap melemahkan kekuasaan bangsawan. Meski demikian, warisan feodalisme seperti struktur sosial yang setara masih terlihat hingga kini. Yang berikutnya adalah stratifikasi sosial. Penjajahan bangsa Eropa di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan sistem pelapisan sosial dan munculnya stratifikasi sosial baru. Hal ini terjadi karena Eropa menerapkan sistem kasta yang memisahkan masyarakat berdasarkan ras, agama, dan status sosial. Berikut beberapa dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang sosial, yakni munculnya stratifikasi sosial baru. Bangsa Eropa menempatkan diri di puncak piramida sosial, diikuti oleh sekelompok-kelompok etnis tertentu yang dianggap lebih beradab. Sementara masyarakat pribumi ditempatkan di lapisan terbawah. Kesenjangan sosial. Perubahan ini menciptakan kesenjangan sosial yang lebar dan memicu konflik antar kelompok. Kemudian penindasan dan pemerasan. Penindasan dan pemerasan. Masyarakat pribumi mengalami penindasan dan pemerasan yang keras. Munculnya golongan buruh dan majikan. Perkembangan pabrik dan perusahaan melahirkan golongan buruh dan majikan. Kemudian lahirnya kaum elit terdidik. Penjajah Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk mencetak tenaga kerja terdidik yang dapat membantu menjalankan pemerintah kolonial. Pengaruh budaya Eropa. Tradisi lokal melemah akibat pengaruh Eropa dan diganti dengan tradisi pemerintah Belanda. Bahasa Belanda menjadi bahasa serapan. Jadi di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perpindahan penduduk pada masa kolonial. 1. Pertumbuhan penduduk. Sebelum abad ke-19, pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat lambat akibat wabah penyakit, kelaparan, perang, dan bencana alam. Pada abad ke-19, pertumbuhan penduduk meningkat di Pulau Jawa karena menjadi pusat administrasi dan industri kolonial Belanda. Pada periode 1800 sampai 1930, jumlah penduduk di Pulau Jawa meningkat pesat hingga mencapai sekitar 40 juta jiwa. Yang kedua, perpindahan penduduk. Untuk mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, pemerintah kolonial Belanda menjelaskan program migrasi atau transmigrasi dengan memindahkan penduduk Jawa ke daerah seperti Sumatera Timur. Tujuan transmigrasi ini adalah mengatasi kepadatan di Pulau Jawa dan memanfaatkan tegangan kerja di wilayah perkebunan. Dan yang ketiga, kebijaksanaan migrasi kolonial pemerintahan Belanda. Penggunaan program transmigrasi sebagai bagian dari politik etik untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Migrasi dilakukan dengan memberikan dukungan biaya transportasi dan bantuan biaya hidup, sementara untuk keluarga yang berpindah ke daerah baru.
Perlu kita ketahui, penjajahan bangsa Eropa di Indonesia membawa pengaruh besar dalam bidang budaya, melahirkan kebudayaan Indis yang merupakan perpaduan budaya lokal dan Eropa. Ada beberapa dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang budaya. Yang pertama adalah agama. Penyebaran agama Kristen dan Katolik oleh bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda serta sinkretisme dengan kepercayaan lokal. Dampak yang kedua ada arsitektur, di mana bangunan bergaya Eropa seperti gedung De Javac Bank di Medan yang memadukan gaya neogotik dan rasionalisme Belanda. Dampak yang ketiga ada sastra, di mana munculnya karya sastra yang mengulas kehidupan masyarakat Indonesia serta pengaruh terhadap bahasa Indonesia dengan penyerapan kosakata Portugis dan Belanda. Dan dampak selanjutnya ada musik, pengenalan alat musik barat seperti biola dan gitar, serta sistem solmisasi yang melahirkan genre musik baru seperti keroncong. Dan juga dampak yang selanjutnya itu ada surat kabar, di mana perkembangan surat kabar di Indonesia awalnya sebagai media informasi politik dan ekonomi saja, kemudian berkembang menjadi menggunakan bahasa Jawa dan juga Melayu. Nah, pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda, pemerintah kolonial Belanda mendirikan berbagai sekolah untuk mengakomodasikan kebutuhan pendidikan bangsa Indonesia. Tentunya, sekolah-sekolah ini juga didirikan untuk mencetak pegawai yang loyal dan terdidik untuk membantu menjalankan pemerintahan kolonial. Nah, kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah kolonial sangat terbatas dan lebih berfokus pada mata pelajaran yang mendukung kepentingan kolonial, seperti bahasa Belanda, sejarah Belanda, dan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kegiatan ekonomi kolonial, serta akses yang terbatas. Tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Hanya kalangan pribumi tertentu yang dianggap berpotensi menjadi pegawai pemerintah kolonial yang bisa masuk ke sekolah-sekolah tersebut. Pada tahun 1093, pemerintahan kolonial Belanda mendirikan sekolah rendah bernama Volkschool dengan masa belajar 3 tahun yang dilanjutkan dengan program Vervolkschool. Selain sekolah resmi yang disediakan pemerintah kolonial Belanda, terdapat sekolah-sekolah siswa yang didirikan dengan kaum intelektual Bumi Putra, seperti Taman Siswa, Muhammadiyah, Pondok, dan Pesantren. Pada masa ini juga muncul pula sekolah untuk kaum wanita. Nah, itulah dampak pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, bagian selanjutnya adalah lahirnya golongan terpelajar. Munculnya kaum terpelajar pertama kali adalah pada awal abad ke-20. Pendidikan mendorong lahirnya kaum intelektual ini. Mereka mempunyai ide untuk memajukan Indonesia dan bebas dari penjajahan Belanda. Kaum muda ini mulai berpikir bahwa perbedaan suku bukanlah pemisah, tetapi justru adalah pemersatu bangsa. Mereka aktif dalam berbagai organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan juga masih banyak lagi. Nah, berbagai kebijakan yang diterapkan bangsa-bangsa Eropa ini memberikan dampak positif dan negatif dalam bidang sosial, budaya, dan juga pendidikan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dampak negatif penjajahan bangsa-bangsa Eropa dapat menjadi pembelajaran bagi generasi penerus bangsa. Adapun juga dampak positifnya, dan dampak positif itu dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini dan masa yang akan datang. Nah, kira-kira mungkin segitu saja pembahasan dari kami, kelompok 4, mengenai pembahasan kami yaitu dampak dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, jika ada salah, mohon maaf, dan mungkin jika ada kesalahan bisa dikoreksi. Dan sekian dan terima kasih.